Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amira Pasha, Eka Nopitasari, Rida Auladina, dan Ubudiati Salati Nurul Hikmah. Kami dari kelas 01 semester 4 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. A. Pengertian hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. B. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab menurut 1 Ridwan Halim 1998, tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peran itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. 2. Purbacaraka 1998, tanggung jawab lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada hak atas kewarganegaraan, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak dan kewajiban membela negara, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan memeluk agama, hak pertahanan dan keamanan negara, hak mendapatkan pendidikan, hak kebudayaan nasional Indonesia, hak perekonomian nasional, dan hak kesejahteraan sosial. Contoh hak dan kewajiban warga negara. A. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban yang dianutnya tersebut. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan. Contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat pada waktunya. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan tidak merusaknya secara sembarangan. Contoh tanggung jawab warga negara Indonesia. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat dan negara. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat dan negara. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, melestarikan bahasa dan seni budaya. Dan yang keenam, mencintai tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri. 4. Pengaplikasian hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan aspek-aspek perkembangan. A. Aspek perkembangan fisik. Berkaitan dengan perkembangan fisik, bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu pertama, struktur fisik, yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Kedua, sistem syaraf, yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yakni intelektual dan emosi. Yang ketiga, kekuatan otot yang akan mempengaruhi perkembangan motorik. Dan yang keempat,
Challenger endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru. Dalam pembelajaran PKN di SD, perkembangan fisik mempengaruhi hak anak terhadap anak lain dalam bersosialisasi yang mengakibatkan anak menjadi minder dan kurang terbuka terhadap anak lainnya. Akhirnya anak tersebut menutup dirinya yang mana akan berakibat kepada rasa tanggung jawab dan kewajiban. B. Aspek perkembangan psikologi. Fungsi psikologi perkembangan anak di SD untuk memantau tumbuh kembang anak pada masa perkembangan tersebut. Konflik antara orang tua dan anak sering terjadi, begitu juga antara guru dan siswa. Mulai dari usianya yang menginjak 2 tahun hingga beranjak remaja dan ingin mencari jati diri dan melakukan hal-hal yang baru. Perilaku tersebut ternyata normal dan merupakan bagian dari proses pendewasaan. Namun ada beberapa anak yang dengan perilaku yang sulit untuk dikendalikan. Dalam kondisi ini, orang tua dan guru disarankan untuk meminta bantuan psikolog. Psikolog anak bisa mencari tahu akar persoalan dan perilaku si anak yang berada di luar norma tingkah anak-anak usianya. C. Aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Sosialisasi sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat di sekitarnya. Yang D. Aspek perkembangan moral. Istilah moral dapat diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas lebih mengarah pada sikap dan menerima dan melakukan peraturan, nilai, dan prinsip moral. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksinya dengan orang lain. 5. Mengaplikasikan cara guru dalam materi hak, materi kewajiban, dan materi tanggung jawab. Rancangan asesmen. Dalam melakukan perencanaan untuk asesmen pembelajaran harus memperhatikan 4 hal, yaitu kompetensi yang diukur, aspek yang akan diukur, seperti pengetahuan, keterampilan, atau sikap, kemampuan peserta didik yang akan diukur, dan sarana dan prasarana yang ada. Pertama, pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa dilakukan saat ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran, yaitu proses penilaian yang membutuhkan waktu cukup lama dan alat ukur atau instrumen yang digunakan perlu cukup banyak. 3. Upaya guru dalam mengatasi hambatan penilaian terbagi supaya mengatasi hambatan pada perencanaan penilaian, upaya dalam mengatasi hambatan penilaian sebelum pembelajaran, terkait upaya yang dilakukan guru. A. Mengaplikasikan materi hak. Pertama, memastikan bahwa anak mendapatkan materi pelajaran. Kita semua tahu bahwa sekolah merupakan tempat belajar dan menimba ilmu. Kedua, anak disediakan fasilitas dari sekolah. Dan ketiga, membiasakan anak bertanya dan berpendapat dan mendapatkan perlakuan yang adil. B. Mengaplikasikan materi kewajiban. Pertama, mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kedua, menanamkan rasa hidup rukun bersama anak agar anak bersama temannya tidak menyebabkan perkelahian. Dan ketiga, memastikan anak mengerjakan tugas dan ujian sebaik-baiknya. C. Mengaplikasikan materi tanggung jawab. Pertama, menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan perbuatan negatif. Kedua, mendidik anak agar melaporkan ke guru jika melihat pelanggaran. Ketiga, memberitahukan kepada anak mana yang baik dan benar. Dan jika melakukan kesalahan, mengakui perbuatan dan siap menebus, menjalani sanksi atau memperbaikinya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 5 memohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.